Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 4 anak-anak. Perbandingan berbalik nilai ada di halaman 141 sampai dengan 143. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Subbab ketiga anak-anak, perbandingan berbalik nilai, pembelajaran ke-1, perbandingan berbalik nilai dan persamaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan perbandingan berbalik nilai ketika domain dan jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif. Materi ini anak-anak, mari kita cermati hubungan antara panjang secara horizontal dan vertikal dari sebuah 4 persegi panjang dengan luas 6 cm persegi. Ini ibu koreksi untuk horizontal di sini menggunakan huruf Z anak-anak. Yang ke-1, gambarlah berbagai persegi panjang yang luasnya 6 cm persegi. Misalkan titik O adalah salah satu titik sudutnya. Baik, ibu sudah memberi contoh untuk gambar persegi panjangnya anak-anak. Ini ibu memberi contoh beberapa persegi panjang dengan luas 6 cm persegi. Di sini diketahui pada soal ini skalanya 0,5 cm. Artinya setiap persegi ini sisinya adalah 0,5 cm. Ibu mulai dari persegi panjang yang berwarna hijau di sini. Untuk nilai X-nya adalah setengah cm, nilai Y-nya 12 cm. Ibu tulis di sini nilai X sama dengan 0,5 cm. Selanjutnya Y-nya adalah 12 cm. Di sini untuk menentukan luasnya, ini X dikali dengan Y, ini sama dengan 0,5 dikali dengan 12 anak-anak, sama dengan 6 cm persegi. Selanjutnya diketahui lagi kalau nilai yang berwarna merah sekarang persegi panjangnya, X-nya di sini sama dengan 1 cm, Y-nya sama dengan 6 cm. Ini ke atasnya 6 cm, luasnya di sini X dikali dengan Y sama dengan 1 dikali dengan 6 sama dengan 6 cm persegi. Selanjutnya yang ketiga berwarna coklat di sini untuk X-nya 1,5 cm, X sama dengan 1,5 cm. Y-nya sama dengan 4 cm. Nih, L-nya sama dengan X dikali dengan Y sama dengan 1,5 dikali dengan 4. Ini sama dengan 6 cm persegi. Lanjut sekarang yang berwarna hitam di sini anak-anak. Ini untuk X-nya 2 cm, Y-nya 3 cm. X sama dengan 2 cm, Y-nya sama dengan 3 cm. Untuk luasnya sama dengan X dikali dengan Y sama dengan 2 dikali dengan 3 sama dengan 6 cm persegi. Lanjut, ibu lanjutkan anak-anak. Sekarang untuk nilai X-nya ini nilai X-nya 3, ini 3 cm, Y-nya 2 cm yang berwarna ungu. X sama dengan 3 cm, Y-nya sama dengan 2 cm. Berarti luasnya di sini X dikali dengan Y sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 cm persegi. Lanjut yang berwarna biru muda anak-anak. Di sini 1, 2, 3, 4 cm untuk X-nya. X sama dengan 4 cm. Y-nya sama dengan 1,5 cm. L-nya sama dengan X dikali dengan Y sama dengan 4 dikali dengan 1,5 sama dengan 6 cm persegi. Lanjut, sekarang yang berwarna biru tua di sini untuk nilai X-nya 6. X sama dengan 6 cm. Y-nya sama dengan 1 cm. L-nya X dikali dengan Y sama dengan 6 dikali dengan 1 sama dengan 6 cm persegi. Dan yang selanjutnya yang berwarna merah muda anak-anak. Untuk X-nya sama dengan 12 cm, Y-nya berarti 0,5 cm. Ini luasnya X dikali dengan Y
sama dengan 12 dikali dengan 0,5 atau setengah sama dengan 6 cm persegi. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Misalkan panjang horizontal, Ibu ganti dengan huruf Z, adalah X cm dan panjang vertikal adalah Y cm. Gunakan tabel untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Baik, di sini sudah ada gambar persegi panjangnya. Ini panjangnya X cm, lebarnya Y cm, luasnya 6 cm persegi. Nih kita isi tabelnya. Ketika nilai X1 1 dikali 6 6, 2 dikali 3 6, 3 dikali 2 6, 4 dikali 1,5 6. Sekarang 5 kita bagi dulu anak-anak. Ini 6 kita bagi 5 kali 1 5, kita kurangi 6 dikurang 5 1, tambah koma tambah 0. 5 kali 2 10, kita kurangi 0, berarti 1,2 anak-anak. 1,2 6 dikali 1 6, dan seterusnya. Nih kalau kita cermati untuk soal ketiga, jika nilai X menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya, bagaimanakah nilai-nilai Y yang bersesuaian? Baik, kita cermati. Nih dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 ini untuk nilai X 2 kali lipat, ini berarti 2 kali. Maka nilai Y-nya di sini dari 6 ke 3, ini setengah kali anak-anak. Selanjutnya kita cermati lagi, kalau menjadi 3 kali lipat berarti dari 1 ke 3 di sini. Ini 3 kali. Maka di sini nilai Y-nya dari 6 ke 2 menjadi 1/3 kali. Jadi jawabannya, jika nilai X menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya, maka nilai Y yang bersesuaian menjadi setengah kali lipat, 1/3 kali lipat, dan seterusnya. Karena panjang vertikal kali panjang horizontal sama dengan horizontal, ini anak-anak, sama dengan luas persegi panjang, maka hubungan antara X dan Y di Q pada halaman 141 dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. XY sama dengan 6. Karena panjang vertikal sama dengan luas persegi panjang dibagi dengan panjang horizontal, jika kita nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan, maka diperoleh persamaan berikut ini. Y sama dengan 6/X. Ini untuk X-nya kita pindah sisi menjadi pembagi, 6/X. Perbandingan berbalik nilai. Jika Y adalah fungsi X dan hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A/X, sehingga kita katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Perlu diingat bahwa A adalah konstanta tidak nol dan A disebut konstanta perbandingan. Jika Y berbanding terbalik dengan X, maka hasil kali XY tetap. Nilainya merupakan konstanta perbandingan A. Saya bertanya, pada perbandingan berbalik nilai, mengapa A disebut konstanta perbandingan? Nanti kita bahas di halaman 142. Soal 1 anak-anak, diperlukan Y jam untuk berjalan sejauh 12 km dengan kecepatan X km per jam. Jawablah pertanyaan berikut ini. Untuk soal ke-1, gunakanlah tabel di bawah ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Untuk X adalah kecepatan, Y-nya adalah waktu anak-anak. Ini Ibu ingatkan kembali bahwa untuk menentukan jarak di sini 12 km ini sudah ditetapkan. Kecepatan dikali dengan waktu atau T di sini sama dengan S jaraknya. V-nya tadi ditentukan yaitu X di sini dikali dengan jamnya adalah Y di sini. Y sama dengan 12. S-nya tadi 12. Nilai Y sama dengan 12 dibagi dengan 12 dibagi dengan X anak-anak. Jadi kalau di sini bisa juga dalam bentuk perkalian. Di sini X dikali dengan Y sama dengan 12. 1 kali 12 12, 2 dikali 6 12, 3 dikali 4 12, 4 dikali 3 12. Sekarang kalau 5 kita bagi dulu, kita bagi bersusun. 12 per 5 kali 2 10. Ini kita kurangkan sisa 2, tambah koma tambah 0, di sini 4, ini 20. 2,4 anak-anak. 2,4 kalau 6
6 kali 2 di sini 12 dan seterusnya. Untuk soal kedua, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Ini sudah Ibu bahas. Nih, Y dalam X ini berarti Y sama dengan 12 per X. Pada perbandingan berbalik nilai, mengapa A disebut konstanta perbandingan? Persamaan perbandingan berbalik nilai adalah Y sama dengan AX. Persamaan tersebut dapat juga dipandang sebagai Y sama dengan A dikali 1/X. Ini A dikali dengan 1/X. Misalkan 1/X adalah suatu bilangan, maka persamaan tersebut dapat dituliskan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Dengan kata lain, Y berbanding lurus dengan 1/X. A kita sebut sebagai konstanta perbandingan sebagaimana pada perbandingan senilai. Soal 2 anak-anak untuk Soal nomor 2 anak-anak untuk pernyataan 1 sampai dengan 3, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Selidikilah apakah Y berbanding terbalik dengan X. Ibu mulai dari soal nomor 1. Seutas tali sepanjang 18 meter dibagi menjadi X bagian sama panjang. Masing-masing bagian panjangnya Y meter. Baik, satuannya sudah sama-sama meter. Kita nyatakan Y berarti sama dengan 18 dibagi X, 18 per X. Berarti ini Y berbanding terbalik dengan X. Ibu beri tanda berbanding terbalik. Ini berbanding terbalik. Ini Ibu lanjutkan untuk soal kedua. Ini terdapat 500 ml jus buah, setelah diminum X liter sisanya Y, berarti Y dapat dinyatakan dengan persamaan 500 dikurang dengan X. Ini satuannya sudah sama-sama mililiter. Kalau dikurang seperti ini, tidak seperti Y sama dengan A per X, ini berarti tidak berbanding terbalik. Tidak berbanding terbalik. Lanjut yang ketiga anak-anak. Sebuah segitiga mempunyai alas X cm, luasnya 30 cm, tingginya Y cm. Ibu bahas di sebelah kanan. Di sini untuk luas segitiga itu luas di sini sama dengan setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nih. Diketahui alasnya luasnya tadi 30 sama dengan setengah, alasnya tadi adalah X, di sini X dikali dengan X, dan tingginya adalah Y. Ini sama dengan Ibu pindah, ini atau kali 2 anak-anak, kalau dikali 2 menjadi 60 sama dengan X dikali dengan Y. Ini selanjutnya nilai Y sama dengan 60 per X. Ini berarti bisa dinyatakan Y sama dengan 60 per X. Ini berarti dia berbanding terbalik. Lanjut ke soal 3 anak-anak. Pada fungsi Y sama dengan minus 6 per X, jawablah pertanyaan berikut ini. Untuk soal ke-1, gunakanlah tabel berikut ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Baik, Ibu mulai dari nilai X minus 6 anak-anak. Lanjut ke soal 3 anak-anak. Pada fungsi Y sama dengan minus 6 per X, jawablah pertanyaan berikut ini. Untuk soal 1, gunakanlah tabel berikut ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Nih, kita mulai dari nilai X ini minus 6. Minus 6 per minus 6, 1. Minus 6 per minus 5 ini 1,2. Minus 6 per minus 4 ini 1,5. Minus 6 per minus 3, 2. Minus 6 per minus 2, 3. Minus 6 per minus 1, 6. Untuk 0 diberi tanda silang. Catatan tanda silang pada tabel di atas artinya abaikan ketika nilai X sama dengan 0. Karena ketika nilai X sama dengan 0 tidak terdefinisi anak-anak. Lanjut, minus 6 per 1 minus 6.
minus 6 per 2 minus 3, minus 6 per 3 minus 2, minus 6 per 4 ini minus 1,5, minus 6 per 5 ini minus 1,2, minus 6 per 6 minus 1, dan seterusnya. Soal kedua anak-anak, ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Soal kedua anak-anak, jika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bagaimana perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Baik, kita cermati tabelnya. Di sini untuk yang kurang dari 0 berarti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Dari negatif 1 ke negatif 2 ini 2 kali. Ini untuk X nya 2 kali, nilai Y nya dari 6 ke 3 setengah kali. Selanjutnya dari negatif 1 ke negatif 3 ini 3 kali. Maka nilai Y nya ini dari 6 ke 2, di sini sepertiga kali. Nih, kita cermati. Sekarang kalau yang lebih dari 0, dari 1 ke 2 ini 2 kali. Maka di sini untuk nilai Y nya dari negatif 6 ke negatif 3 ini setengah kali. Selanjutnya dari 1 ke 3 ini 3 kali. Maka di sini nilai Y nya dari negatif 6 ke negatif 2 ini sepertiga kali. Ketika nilai X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka nilai Y yang bersesuaian menjadi setengah kali, sepertiga kali, dan seterusnya. Soal 4 anak-anak, materi diskusi. Pada fungsi Y sama dengan minus 6 per X, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal ke-1, dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X? Jelaskan jawabanmu. Kita dapat menyimpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X karena hasil kali XY mempunyai nilai tetap yaitu negatif 6. Atau persamaan fungsinya dapat dinyatakan dalam Y sama dengan AX. Tadi dalam soal tadi Y sama dengan minus 6 seperti ini per X. Ini bisa anak-anak. Selanjutnya untuk yang kedua, gunakanlah, ini Bu beri kurung tutup dulu. Gunakanlah tabel berikut ini untuk menyimpulkan hubungan antara X dan Y. Ini tadi untuk fungsi Y sama dengan minus X. Tadi sudah Ibu bahas kalau minus 6 di sini ini 1, selanjutnya di sini 1,2, 1,5, di sini 2, 3, selanjutnya di sini 6. Di sini ini minus 6, minus 6, minus 3, minus 2, minus 1,5, minus 1,2, dan minus 1, dan seterusnya. Soal ketiga anak-anak, ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, bagaimana perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Periksa hasilnya untuk kedua interval X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Baik, tadi untuk yang X kurang dari 0 sudah Ibu bahas. Semestinya ini soalnya X lebih dari 0, tapi Ibu bahas lengkap anak-anak. Ketika nilai X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka nilai Y yang bersesuaian menjadi setengah kali, sepertiga kali, dan seterusnya. Ketika nilai X lebih dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka nilai Y yang bersesuaian menjadi setengah kali, sepertiga kali, dan seterusnya. Dalam perbandingan berbalik nilai, dimungkinkan konstanta perbandingannya negatif. Fungsi Y sama dengan minus 6X menunjukkan bahwa hubungan perbandingan berbalik nilai dengan konstanta perbandingan adalah negatif 6. Soal 5 anak-anak, dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X? Jika Y berbanding terbalik dengan X, hitunglah konstanta perbandingannya. Mulai dari soal A, Y sama dengan 12 per X. Ini sama dengan Y, bentuknya Y sama dengan A per X. Nilai A-nya 12 anak-anak. Selanjutnya untuk yang B, Y sama dengan X per 12.
Jadi bukan dalam bentuk Y sama dengan AX, berarti ini tidak berbalik nilai. Ini Y tidak berbanding terbalik dengan X. Ibu tulis di sini Y tidak berbanding terbalik dengan X. Selanjutnya di sini untuk yang C, Y sama dengan minus 4 per X. Berarti Y sama dengan A per X anak-anak. Di mana? Untuk nilai A-nya minus 4. A sama dengan minus 4. Untuk yang D, X dikali Y sama dengan minus 20. Di sini Y sama dengan minus 20 per X. Ini. Berarti ini sama dengan Y sama dengan A per X. Nilai A-nya adalah minus 20. Jadi yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X adalah yang A di sini, yang A ini, yang A, selanjutnya yang C dan yang D di sini. Yang D. Dengan konstanta perbandingan untuk A di sini 12. Untuk yang A di sini konstanta perbandingannya adalah 12. Ini huruf A anak-anak. Huruf A. Untuk yang C ini konstanta perbandingannya adalah minus 4, dan untuk yang D di sini konstanta perbandingannya adalah minus 20. Yang kedua minus 20 anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.